Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rudal balistik hipersonik yang diluncurkan oleh Houthi berhasil menembus beberapa lapis sistem pertahanan udara Israel yang memicu anggapan bahwa kelompok pemberontak asal Yaman tersebut akan menghadapi konsekuensi besar atas serangan terhadap wilayah Israel. Jurnalis dan analisis politik pro-Houthi Hussein Al-Bukhaiti menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa rudal yang digunakan dalam serangan tersebut diproduksi di Yaman tanpa adanya dukungan dari negara lain seperti Iran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Houthi sedang mempersiapkan diri untuk konfrontasi penuh dengan Israel. Faktanya, kelompok ini memang memiliki sejumlah sumber rudal balistik untuk persiapan perang jangka panjang. Rudal-rudal tersebut sebagian besar berasal dari persenjataan pemerintah Yaman. Ketika Houthi melancarkan serangan yang berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel pada hari Minggu, muncul pertanyaan mengenai asal-usul rudal balistik yang mereka gunakan. Sejak pecahnya perang saudara di Yaman pada tahun 2015, Houthi telah mengandalkan 3 sumber utama persenjataan rudal, yaitu gudang senjata bersejarah, dukungan Iran, dan perdagangan senjata. Namun fokus utama kali ini adalah pada gudang senjata bersejarah milik pemerintah Yaman. Dalam konteks ini, Yaman yang terpecah menjadi 2 kubu utara dan selatan, masing-masing menerima bantuan militer dari negara-negara adidaya yang bersaing selama era Perang Dingin. Pemerintah Yaman pertama kali mendapatkan rudal Scud dari Uni Soviet pada tahun 1970-an, dan berbagai jenis rudal balistik serta rudal permukaan ke udara terus mengisi gudang senjata selama bertahun-tahun, baik dari Uni Soviet, Korea Utara, Iran, dan Arab Saudi, hingga Amerika Serikat. Perang saudara Yaman pada tahun 1994 menjadi momen di mana senjata-senjata ini digunakan. Dan ketika Houthi muncul pada awal tahun 2000-an, mereka memiliki akses ke sistem rudal yang meski sudah ketinggalan zaman masih berfungsi dengan baik antar tahun 2004 hingga 2010. Houthi secara berulang kali menjarah gudang senjata milik pemerintah Yaman hingga akhirnya bersekutu dengan mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan rudal Houthi. Selain itu, pasukan senjata dan pelatihan taktis dari Iran telah memperkuat ketahanan Houthi dukungan Iran yang telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama sejak pecahnya perang saudara Yaman pada tahun 2014, sangat berpengaruh dalam memberikan komponen rudal serta pelatihan teknis terkait perakitan dan peluncuran rudal, meskipun Iran tak pernah secara resmi mengakui keterlibatannya. Pasukan Amerika Serikat dan koalisi telah beberapa kali mencegat pengiriman rudal dari Iran yang ditunjukkan untuk Houthi. Buku The Missile War in Yemen, karya Lan Williams dan Shan Sheikh, bahkan mendokumentasikan bahwa puing-puing rudal yang ditemukan mengandung tulisan dalam bahasa Persia serta label produksi Iran. Rudal-rudal Iran seperti rudal jelajah Quds 1 dan rudal permukaan ke udara Sayad 2C telah meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Houthi. Iran berhasil memasok senjata ke Houthi melalui rute-rute rahasia, termasuk jalur darat melalui Oman, pengiriman laut di Laut Arab, dan penyelundupan melalui pelabuhan yang tak diatur di sepanjang pantai Laut Merah Yaman. Dalam banyak kasus, rudal tersebut tiba dalam bentuk komponen-komponen terpisah dan kemudian dirakit di wilayah yang dikuasai Houthi dengan bantuan teknis dari Iran. Pada bulan Juni, Houthi memperkenalkan rudal baru berbahan bakar padat yang diklaim mampu terbang dengan kecepatan hipersonik. Meskipun rudal ini memiliki kemiripan dengan rudal Fatah yang dikembangkan oleh Iran, Houthi menyatakan bahwa rudal tersebut merupakan produk lokal dan hasil rakitan sendiri. Rudal diberi nama Palestine dan diluncurkan dalam upaya untuk memperkuat posisi militer Houthi di kawasan. Ketika ditanya mengenai kemiripan antara rudal Palestine dan rudal buatan Iran, perwakilan Iran untuk PBB menegaskan kepada Associated Press bahwa Tehran tak terlibat dalam aktivitas apapun yang melanggar resolusi PBB, termasuk dalam produksi atau pengembangan rudal tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana sebaiknya menyikapi klaim Houthi mengenai keaslian produksi rudal ini. Untuk merumuskan sikap yang tepat, penting untuk memverifikasi fakta, terutama terkait apakah Iran benar-benar telah memutus hubungan militernya dengan Houthi. Meski terdapat fakta deeskalasi antara Saudi dan Iran, serta negosiasi gencatan senjata antara Saudi dan Houthi yang sedang berlangsung, perlu dipahami bahwa Iran telah lama menjadi salah satu pendukung utama Houthi dalam hal pasukan persenjataan dan pelatihan militer. Dukungan ini baik secara langsung maupun tak langsung telah memberi Houthi kemampuan untuk mengembangkan dan meluncurkan rudal berteknologi tinggi. Meskipun Iran telah menyatakan komitmennya kepada Arab Saudi
Saudi untuk berhenti mempersenjatai Houthi. Perkembangan persenjataan di wilayah yang dikuasai Houthi tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebagai contoh, pada September tahun lalu, Houthi secara terbuka memamerkan persenjataan terbaru mereka dalam parade militer tahunan. Jenderal Yahya Al-Zarea, juru bicara militer Houthi, mengumumkan sejumlah pembaruan pada arsenal mereka yang diklaim terinspirasi dari teknologi senjata Iran. Senjata-senjata ini mencakup berbagai sistem rudal dan persenjataan canggih, meskipun beberapa di antaranya adalah hasil dari rampasan perang. Selain bantuan dan inspirasi dari Iran, Houthi juga berhasil meningkatkan persenjataannya melalui rampasan senjata dari konflik yang berlangsung di Yaman. Faktanya, koalisi militer pimpinan Saudi yang dibentuk untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, secara tak sengaja telah memasuk senjata kepada Houthi akibat berbagai kecelakaan dan kekalahan di medan perang. Beberapa insiden ini termasuk pengiriman senjata yang jatuh ke tangan Houthi setelah pertempuran. Sebagai hasilnya, Houthi berhasil mendapatkan akses ke senjata-senjata canggih, seperti peluncur roket dan sistem rudal anti-tank. Fenomena rampasan senjata ini menambah kompleksivitas konflik yang sudah berlangsung lama di Yaman. Houthi tak hanya memanfaatkan bantuan asing untuk meningkatkan kapabilitas militernya, tapi juga secara aktif mengambil keuntungan dari kelemahan musuh-musuh mereka di medan perang. Dengan adanya dukungan dari Iran dan hasil rampasan perang, Houthi berhasil mengembangkan dan memperluas arsenal militer mereka, sehingga memperkuat posisi mereka dalam konflik regional. Dukungan Iran terhadap Houthi baik secara langsung maupun tak langsung terus menjadi elemen penting dalam dinamika politik dan militer di Yaman dan Timur Tengah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, meskipun negosiasi gencatan senjata dan upaya deeskalasi terus berlanjut, kemampuan militer Houthi yang terus berkembang menimbulkan tantangan bagi stabilitas kawasan, khususnya bagi Arab Saudi dan sekutunya. Arab Saudi sebagai negara tetangga Yaman memainkan peran penting dalam konflik yang berlangsung di negara tersebut. Bersama dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab, Arab Saudi melakukan intervensi militer dengan tujuan untuk menggulingkan Houthi dan mengembalikan kekuasaan Presiden Abdurrahman Mansur Hadi beserta pemerintahannya yang diakui secara internasional. Salah satu contoh yang menunjukkan keterlibatan langsung Arab Saudi dalam konflik ini adalah insiden pada tahun 2015, di mana pasukan koalisi yang dipimpin Saudi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Houthi berhasil menangkap pengiriman senjata, termasuk varian RPG-26. Pemberontak Houthi dengan cepat memamerkan rampasan ini. Bahkan seorang pemimpin Houthi terlihat memegang surat ucapan terima kasih yang secara ironis ditujukan kepada Raja Salman. Selain RPG-26, pasukan Houthi juga berhasil menyita peluncur roket, rudal anti-tank, dan berbagai peralatan militer lainnya yang dimiliki oleh pasukan koalisi atau sekutu mereka. Meskipun hasil rampasan ini terkadang mencakup sistem rudal canggih, kontribusi dari hasil rampasan tetap merupakan sumber yang relatif kecil dibandingkan dengan dukungan yang mereka terima dari sekutu internasional, terutama Iran. Dukungan penuh Iran terhadap Houthi yang berlangsung dari berbagai aspek telah menjadi rahasia umum. Iran tak memberikan dukungan ini secara cuma-cuma, karena mereka memahami bahwa resiko yang diambil sebanding dengan hasil strategis yang diharapkan. Salah satu alasan utama Iran mendukung Houthi adalah karena kelompok ini dipandang sebagai kekuatan produksi yang berbiaya rendah, namun memiliki dampak besar. Houthi bersama dengan Hizbullah di Lebanon dan sejumlah milisi Syiah di Irak merupakan bagian dari jaringan milisi dan faksi politik yang didukung oleh Iran di kawasan Timur Tengah. Dukungan Iran terhadap Houthi bukan tanpa tujuan strategis. Houthi memiliki kemampuan untuk mengganggu stabilitas di semenanjung Arab yang memungkinkan Iran untuk memproyeksikan pengaruhnya ke wilayah Laut Merah. Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia adalah salah satu jalur maritim paling penting di dunia. Dengan mendukung Houthi, Iran memperoleh pengaruh atas koridor vital ini yang berpotensi mengganggu aliran minyak dan perdagangan global. Hal ini memberi Iran posisi strategis untuk mengancam kepentingan Arab Saudi dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat yang mendominasi kawasan tersebut. Houthi kini memainkan peran yang semakin penting dalam strategi geopolitik Iran. Serangan rudal terbaru yang diluncurkan Houthi ke Israel menunjukkan bahwa kelompok ini semakin terlibat dalam konflik yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk keterlibatannya dalam konflik Gaza. Dengan meningkatnya kemampuan militer Houthi, termasuk dukungan rudal jarak jauh, muncul pertanyaan, apakah Houthi dapat mempengaruhi posisi Israel di kawasan ini? Dalam hal kekuatan dan sekutu, Houthi mungkin tak memiliki pengaruh langsung terhadap Israel. Namun keterlibatan mereka dalam konflik regional, khususnya melalui dukungan Iran, menambah lapisan kompleksivitas dalam dinamika kekuasaan di Timur Tengah. Iran melihat Houthi sebagai alat strategis untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan Arab Saudi di kawasan ini. Dengan meningkatnya keterlibatan militer Houthi, tantangan terhadap Israel dan kepentingan sekutu Barat di Timur Tengah bisa menjadi lebih nyata di masa mendatang.